Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfaniatus Solehah dari kelompok 4 akan menjadi moderator pada kesempatan kali ini. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan kali ini kita masih bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah menaung kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang. Pertama-tama yang terhormat kepada dosen pengampu Bapak Harawan Dimas Zakaria dan teman-teman yang berbahagia. Langsung saja, pada kali ini kita akan belajar tentang tren perkembangan media pembelajaran matematika. Yang anggotanya adalah Siti Habibatul Masruroh, Maulidah Hasanah, Mar'atul Istiqomah, Nurul Husna Hikmawati, Elva Lutfia Safitri, Puspita Dwi Utami, dan Alfaniatus Solehah. Pada kali ini, kelompok 4 akan menjelaskan tentang pengertian, peran, dan cara pemilihan media. Yang kedua, media grafis. Yang ketiga, media audiovisual. Yang keempat, media proyeksi. Kelima, media PowerPoint dan media flash. 6, media bilangan dan media aljabar. Yang terakhir adalah media geometri dan media statistika. Yang pertama adalah tentang pengertian, peran, dan cara pemilihan media. Kepada presentator pertama dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Habibatul Masruroh dengan NIM T20187080. Di sini saya ingin menjelaskan tentang pengertian, peran, dan cara pemilihan media. Yang pertama yaitu pengertian media pembelajaran. Pengertian media pembelajaran yaitu adalah media pembelajaran adalah media yang digunakan untuk membantu merangsang pikiran, perasaan, kemampuan, dan perhatian siswa dalam proses belajar mengajar di kelas. Media di sini dapat berupa alat ataupun bahan ajar. Selanjutnya, Mbak. Selanjutnya yaitu peran media pembelajaran. Peran media pembelajaran yaitu di sini ada 4. Yang pertama yaitu memperjelas penyajian pesan dan informasi sehingga dapat memperlancar dan meningkatkan proses belajar mengajar. Yang kedua yaitu meningkatkan dan mengarahkan perhatian anak sehingga dapat menimbulkan motivasi belajar. Yang ketiga yaitu mengatasi keterbatasan indera ruang dan waktu, yakni ada 6. Yang pertama yaitu objek atau benda yang terlalu besar untuk ditampilkan langsung di ruang kelas sehingga dapat diganti dengan gambar, foto, slide, realita, film, radio, atau model. Yang kedua yaitu objek atau benda yang terlalu kecil yang tidak tampak oleh indera dapat disajikan dengan bantuan mikroskop, film, slide, atau gambar. Dan yang ketiga, kejadian langka yang terjadi di masa lalu atau terjadi sekali dalam puluhan tahun dapat ditampilkan melalui rekaman, film, video, foto, slide,
Selanjutnya yang keempat yaitu objek atau proses yang amat rumit seperti peredaran darah dapat ditampilkan secara konkret melalui film, gambar, slide, atau simulasi komputer. Yang selanjutnya yaitu kejadian atau percobaan yang dapat membahayakan dapat disimulasikan dengan media seperti komputer, film, dan video. Selanjutnya, peristiwa alam seperti terjadi letusan gunung berapi atau proses yang dalam kenyataan memakan waktu lama seperti proses kepompong menjadi kupu-kupu sehingga dapat disajikan dengan teknik-teknik rekaman seperti time lapse untuk film video, slide atau simulasi komputer. Yang keempat, memberikan kesamaan dan pengalaman kepada siswa tentang peristiwa-peristiwa di lingkungan mereka, serta memungkinkan terjadinya interaksi langsung dengan guru, masyarakat, dan lingkungannya. Misalnya melalui karya wisata, kunjungan-kunjungan ke museum atau kebun binatang. Selanjutnya, slide selanjutnya, Mbak. Selanjutnya yaitu cara memilih media pembelajaran. Dalam kegiatan pembelajaran, kita harus menentukan media yang akan digunakan. Di sini ada dua faktor. Yang pertama yaitu model pemilihan media. Menurut Ardeson mengemukakan adanya dua pendekatan atau model dalam proses pemilihan media pembelajaran, yaitu yang pertama model pemilihan tertutup dan model pemilihan terbuka. Pemilihan tertutup di sini apabila alternatif media telah ditentukan dari atas, misalnya dari media tersebut sudah ditentukan oleh Dinas Pendidikan. Yang kedua, model pemilihan terbuka merupakan kebalikan dari pemilihan tertutup. Artinya, kita masih bebas memilih jenis media apa saja yang sesuai dengan kebutuhan kita. Selanjutnya yaitu yang kedua yaitu alasan pemilihan media. Kita harus mengetahui terlebih dahulu alasan kita untuk memilih media tersebut. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mbak Biba. Selanjutnya akan dijelaskan tentang media grafis. Kepada presentator selanjutnya dipersilakan. Ya, perkenalkan nama saya Maulida Hasana dengan NIM T 2018-7087. Di sini saya akan menjelaskan tentang media grafis. Grafis sendiri dalam Kamus Bahasa Indonesia adalah wujud titik, garis-garis, atau bidang-bidang yang secara visual dapat menjelaskan yang ingin disampaikan secara terbaik. Dalam bahasa Yunani, grafikos mengandung pengertian melukiskan atau menggambarkan garis-garis. Sebagai kata sifat, grafis diartikan sebagai penjelasan yang hidup, uraian yang kuat, atau penyajian yang efektif. Nah, berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa media grafis itu adalah media visual, dan dalam media ini pesan yang akan disampaikan dapat dituangkan dalam bentuk simbol-simbol komunikasi. Oleh sebab itu,
Arti simbol-simbol yang ada perlu dipahami secara tepat dan benar agar proses penyampaian dapat berhasil secara efektif dan efisien. Selanjutnya, macam-macam dari media grafis dalam proses pembelajaran. Ada 4 macam. Yang pertama yaitu bagan. Bagan melihat dari Kamus Bahasa Indonesia, istilah bagan adalah suatu gambar rancangan atau skema. Contohnya ada pada slide selanjutnya. Ya, selanjutnya yang kedua yaitu grafik. Grafik secara sederhana dapat diartikan sebagai media yang memvisualisasikan dalam bentuk angka. Grafik menggambarkan hubungan satu, dua, atau lebih data. Pada slide selanjutnya ditunjukkan yaitu gambar grafik. Ya, itu merupakan contoh dari grafik. Selanjutnya, yang ketiga yaitu komik. Komik dapat didefinisikan sebagai bentuk kartun yang mengungkapkan karakter, menerapkan suatu cerita dalam urutan yang erat hubungannya dengan gambar dan dirancang untuk memberikan hiburan kepada pembaca. Di slide selanjutnya juga ada contoh komik. Selanjutnya, yang keempat yaitu poster. Ya, poster merupakan salah satu yang tampak pada media grafis sebagai media pesan. Nah, poster itu sendiri dalam pandangan Nana Sujana, poster adalah media yang kuat dengan warna, pesan, dan maksud untuk menangkap perhatian orang yang lewat, tetapi cukup lama menanamkan gagasan yang berarti dalam ingatannya. Pada slide selanjutnya juga saya tunjukkan contoh poster. Nah, selain itu, media grafis juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari media grafis yaitu dapat menerjemahkan ide-ide abstrak menjadi lebih realistis. Kemudian dapat ditemukan dalam buku-buku pelajaran, majalah, surat kabar, kalender, dan perpustakaan. Kemudian mudah menggunakannya, dapat digunakan pada semua jenis dan jenjang pendidikan, menghemat waktu, tenaga, dan juga menarik perhatian siswa. Harganya juga relatif lebih murah daripada jenis-jenis media pengajaran lainnya, dapat mengatasi keterbatasan waktu dan ruang, dapat mengatasi kekuatan daya maupun panca indera manusia, sifatnya konkret dan lebih realistis, dan dapat memperjelas suatu masalah sehingga dapat membetulkan kesalahpahaman.
Media grafis sendiri juga memiliki kekurangan, yaitu kadang-kadang ukurannya yang terlalu kecil untuk cakupan kelompok siswa yang besar. Kemudian umumnya hanya 2 dimensi yang tampak, sedangkan dimensi lainnya tidak jelas. Kemudian tidak dapat memperlihatkan suatu pola gerakan secara utuh. Tanggapan bisa berbeda-beda setiap orang ya, walaupun gambarnya sama. Terus sulit dipahami oleh siswa yang tingkat usia dan pendidikannya masih rendah. Dan yang terakhir membutuhkan pengetahuan yang cukup dan keterampilan yang khusus dari guru. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh presentator selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih pada Mbak Nanda. Selanjutnya akan diterangkan tentang media audiovisual. Kepada presentator selanjutnya dipersilahkan. Baik, saya Maratul Istiqomah. Saya akan menjelaskan tentang media audiovisual. Adapun media audiovisual merupakan salah satu contoh dari pengembangan media pembelajaran pada era modern sekarang. Media audiovisual yaitu jenis media pembelajaran yang selain mengandung unsur suara, juga mengandung unsur gambar yang bisa dilihat. Misalnya, rekaman video, berbagai ukuran film, slide suara, dan lain sebagainya. Kemampuan media ini dianggap lebih baik dan menarik sebab mengandung kedua unsur jenis yang media pertama dan kedua. Media audiovisual dalam pembelajaran matematika juga penting untuk memudahkan dan mengoptimalkan penyampaian materi. Hal ini karena audiovisual menggabungkan unsur penglihatan dan pendengaran, sehingga dalam beberapa materi matematika akan mudah diterima oleh siswa, terutama pada siswa yang sulit untuk mencerna pemahaman lisan dari guru ataupun sulit memahami bahasa matematika dalam buku. Selanjutnya, jenis-jenis media audiovisual. Media audiovisual dibagi ke dalam 4 jenis. Selanjutnya, yang pertama yaitu media audiovisual gerak. Yang kedua, media audiovisual diam. Ketiga, media audiovisual murni. Dan yang keempat, media audiovisual tidak murni. Lanjut. Media audiovisual gerak merupakan media yang memiliki tampilan gambar bergerak yang bersuara. Contohnya film, televisi, dan video. Film sendiri dalam dunia pendidikan dapat digunakan sebagai media pembelajaran karena media ini memiliki daya tarik tersendiri untuk memacu minat siswa dalam belajar. Hal ini karena kelebihan film sebagai media yang mengkombinasikan fungsi audio dengan visualnya. Namun suatu film yang hendak dijadikan media pembelajaran kepada siswa haruslah dapat memenuhi kebutuhan siswa dalam pencapaian materi yang ingin dikuasai. Yang kedua, televisi. Pada perkembangan saat ini, televisi juga bermanfaat dalam pendidikan yang lazim kita kenal dengan televisi pendidikan. Contohnya, pada saat pandemi sekarang di stasiun TVRI, Kemendikbud menyediakan televisi edukasi tingkat sekolah. Terus yang ketiga, pemanfaatan video sebagai media pembelajaran sangat tepat.
Salah satunya karena kelebihan video dalam visualisasi materi ajar dapat dinilai cukup efektif untuk membantu guru dalam menjelaskan materi yang bersifat dinamis dan masih banyak lagi. Yang kedua, media audio visual diam. Kebalikan dari media audiovisual gerak, media audiovisual diam ini memiliki tampilan gambar disertai suara, namun gambar yang ditampilkan tidak bergerak. Contohnya, film bingkai suara dan film rangkai suara. Lanjut, Mbak. Yang ketiga, media audiovisual murni, yaitu baik unsur suara maupun unsur gambar berasal dari satu sumber seperti film video kaset. Media ini menjadi lebih simpel karena untuk operasi pemutaran video hanya membutuhkan alat pemutar video kaset saja. Terus yang keempat, media audiovisual tidak murni. Adapun media audiovisual tidak murni ini berkebalikan dengan media audiovisual murni yang unsur dan suaranya dari satu sumber. Unsur gambar dan suara dalam media ini memiliki sumber yang berbeda, namun berpadu menjadi satu. Contohnya seperti film bingkai suara dengan slide proyektor sebagai sumber gambar dan tape recorder sebagai sumber suaranya. Kemudian media audiovisual sebagai media pembelajaran matematika. Ada banyak materi dalam mata pelajaran matematika dan ada banyak pula media pembelajaran yang dapat diterapkan dalam pengajaran materi matematika tersebut terhadap siswa. Begitu pula dengan media audiovisual dapat digunakan sebagai media pembelajaran dalam mengajarkan beberapa materi dari mata pelajaran matematika. Contohnya, media audiovisual, yaitu video pengajaran yang berisi materi tentang bangun ruang. Video dapat dikreasikan sesuai kreasi guru. Selanjutnya, media audiovisual juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Yang pertama, dapat memperjelas pemahaman materi dan tidak menjadikannya bersifat verbalistis, karena materi yang disajikan tidak hanya terpaku dalam bentuk kata-kata yang tertulis dan dibacakan melalui lisan. Yang kedua, dapat membantu siswa untuk memahami suatu materi lebih cepat, karena adanya kombinasi audio dan visual siswa dalam menerjemahkan informasi untuk diolah sebagai pengetahuan. Ketiga, dapat membuat siswa menjadi lebih konsentrasi dan berimplikasi pada pemahaman siswa tersebut. Yang keempat, memudahkan guru dalam menyampaikan materi. Yang kelima, dapat menarik perhatian murid sehingga akan lebih mudah bagi guru untuk mengondisikan kelas. Keenam, efisiensi waktu untuk menjelaskan materi terhadap siswa lebih efisien. Ketujuh, menjadikan guru lebih kreatif. Kedelapan, mengatasi masalah dalam hal keterbatasan waktu, ruang, dan daya jangkau indera siswa. Adapun kekurangannya, yang pertama, media audiovisual tidak dapat digunakan di mana saja dan kapan saja, karena media audiovisual cenderung tetap di tempat. Yang kedua, untuk pengadaan media audiovisual membutuhkan biaya yang relatif mahal.
Dan yang terakhir, siswa hanya akan menikmati hiburan dari tayangan yang disajikan ketika guru tidak dapat berperan aktif untuk membimbing selama pembelajaran dengan menggunakan media tersebut. Sudah, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mbak Mar'a. Selanjutnya akan diterangkan tentang media proyeksi. Kepada presentator selanjutnya dipersilahkan. Terima kasih moderator. Saya Nurul Husna Hikmawati. Di sini saya akan menjelaskan mengenai media proyeksi. Sejarah berkembangnya proyektor atau alat yang digunakan untuk memproyeksikan benda berawal pada tahun 1420, yaitu ketika seorang ilmuwan bernama Johannes de Fonta membuat gambar biksu yang sedang memegang lentera berjendela yang berhiaskan gambar. Kemudian dalam lentera itu diisi cahaya. Ternyata cahaya dari dalam lentera tersebut menghasilkan bayangan yang terpampang di dinding serupa dengan hiasan pada lentera, dan bayangan tersebut malah lebih besar. Kemudian pada tahun 1645, Athanasius Kircher memantulkan sinar matahari dari cermin melalui lensa ke layar. Ia mendeskripsikan penemuannya ini dalam bukunya yang berjudul The Great Art of Light and Shadow dengan tema lentera ajaib. Kemudian dengan berkembangnya waktu, penemuan ini semakin berkembang hingga terciptalah proyektor. Selanjutnya, jenis-jenis proyektor ada proyektor transparansi dan proyektor elektronik. Kemudian untuk proyektor transparansi ini, yang pertama ada Magic Lantern, yang dikembangkan oleh Jesuit Athanasius Kircher pada tahun 1671. Dan yang kedua ada enlarger, yang digunakan untuk memproduksi hasil fotografi dari film atau kaca negatif yang menggunakan proses gelatin silver atau transparasi. Yang ketiga ada proyektor overhead atau yang disebut OHP. Pertama kali digunakan untuk identifikasi polisi bekerja. Kemudian mulai digunakan secara luas itu di sekolah-sekolah dan bisnis pada akhir 1950-an dan awal 1960-an. Yang keempat ada proyektor slide, yang memiliki fungsi menampilkan bayangan sebuah gambar positif yang dapat ditembus cahaya. Yang kelima ada proyektor film. Proyektor film ini frame berturut-turut proyektor dari kumparan, sehingga dapat digunakan untuk membuat film gambar bergerak. Selanjutnya untuk proyektor elektronik ini yang pertama ada proyektor digital, yang digunakan untuk mengkonferensi data gambar secara langsung dari komputer ke sebuah layar melalui bisa. Yang kedua ada proyektor LCD. Nah, perangkat ini sering banget kan untuk dia presentasi. Nah, mampu menampilkan gambar dengan ukuran besar. Yang ketiga ada proyektor CRT, yang memanfaatkan proyektor kuno tabung gambar yang telah digunakan pada konvensional selama beberapa dekade. Proyektor ini lumayan besar dan berat. Kemudian yang keempat ada proyektor DLP. Dalam proyektor DLP diciptakan mikroskopis, disusun dalam sebuah matriks di atas chip semikonduktor yang dikenal sebagai digital micromirror device. Yang kelima ada proyektor LCOS. Nah, proyektor ini memanfaatkan keunggulan teknologi, yaitu LCD dan DLP. Teknologi LCOS ini lebih mudah diproduksi dan ringan dibandingkan dengan LCD. Kemudian resolusi yang dihasilkan juga lebih baik dari LCD. Nah, dalam pembelajaran matematika, proyektor merupakan salah satu alat atau media yang sangat penting dan berguna dalam berlangsungnya proses pembelajaran. Dan alat ini akan bekerja optimal jika dibantu dengan media matematika yang lainnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Mbak Nurul. Selanjutnya akan dijelaskan tentang media PowerPoint. Kepada presentator selanjutnya dipersilahkan.
Terima kasih. Saya Elva Lutfiana Safitri akan menjelaskan tentang media pembelajaran matematika dengan menggunakan PowerPoint. Apa itu PowerPoint? Menurut Suhendi, Microsoft Office PowerPoint merupakan program aplikasi kantor bertipe slideshow yang digunakan untuk mempresentasikan konsep dan argumen yang akan ditujukan kepada orang lain dengan tampilan grafis yang menarik. Sedangkan menurut Rizky, PowerPoint adalah program aplikasi presentasi yang sangat populer yang dapat dirancang dan membuat presentasi secara mudah dan cepat dengan hasil yang profesional. Dari kedua pendapat tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwasanya Microsoft Office PowerPoint adalah suatu aplikasi yang digunakan untuk merancang presentasi agar lebih menarik, mudah, dan cepat. Presentasi PowerPoint juga dapat terdiri dari teks, grafik, objek gambar, clip art, movie, dan suara, dan objek lainnya. Dan apabila kita ingin membagikan materi atau slide sebagai pendukung dalam presentasi, maka kita dapat mencetak menggunakan kertas seperti notes, handout, atau outline. Media pembelajaran PowerPoint memiliki kelebihan yang pertama yaitu penyajiannya menarik karena ada permainan warna, huruf, dan animasi. Yang kedua, lebih merangsang anak untuk mengetahui lebih jauh informasi tentang bahan ajar yang disampaikan. Yang ketiga yaitu pesan informasi mudah dipahami oleh peserta didik. Yang keempat, guru tidak perlu menerangkan bahan ajar yang sedang disajikan. Yang kelima, dapat diperbanyak sesuai kebutuhan dan juga dapat dipakai secara berulang-ulang. Yang terakhir yaitu dapat disimpan dalam bentuk data optik atau magnetik berupa CD, disket, sehingga praktis untuk dibawa kemana-mana. Mbak, slide-nya lanjut ya. Sekarang kekurangan, Mbak. Lanjut. Oke, selain memiliki kelebihan, PowerPoint juga memiliki kelemahan. Yang pertama yaitu pengadaannya mahal dan tidak semua sekolah dapat memiliki. Yang kedua, tidak semua materi dapat disajikan dengan menggunakan PowerPoint. Jadi materi matematika tidak semuanya dapat disajikan dengan menggunakan PowerPoint. Yang ketiga, membutuhkan keterampilan khusus untuk menuangkan pesan atau ide-ide yang baik pada desain program komputer PowerPoint sehingga mudah dicerna oleh penerima pesan. Yang terakhir, memerlukan persiapan matang bila menggunakan teknik-teknik penyajian animasi yang kompleks. Lanjut. Selanjutnya yaitu media pembelajaran matematika dengan menggunakan Macromedia Flash. Macromedia Flash adalah platform multimedia dan perangkat lunak yang digunakan untuk animasi, game, dan aplikasi penggunaan internet yang dapat dilihat, dimainkan, dan dijalankan di Adobe Flash Player. Adobe Flash dapat mensimulasikan luas dan keliling suatu bidang, grafik sebuah persamaan, dan lain-lain dengan memasukkan rumus matematika, fisika, kimia, atau rumus-rumus lainnya dalam bentuk action script. Makromedia kelemahan dan juga keunggulan. Adapun keunggulannya yang pertama yaitu membantu guru dalam menyiapkan bahan ajar dan menyelenggarakan pembelajaran. Jadi dengan menggunakan Macromedia Flash dapat membantu guru dalam mempersiapkan pembelajaran. Yang kedua yaitu meningkatkan kemampuan komunikasi matematik peserta didik. Di sini dengan menggunakan Macromedia Flash kita dapat meningkatkan kemampuan komunikasi matematik peserta didik. Yang ketiga yaitu memvisualisasikan materi belajar yang bersifat abstrak menjadi lebih real.
Jadi yang materinya abstrak itu menjadi lebih real atau lebih kenyataan. Yang keempat yaitu meningkatkan pemahaman konsep peserta didik. Untuk kekurangan dari makromedia flash, Mbak slide-nya lanjut. Untuk kekurangan dari makromedia flash dalam pembelajaran matematika yaitu yang pertama, waktu belajarnya lama, apalagi bagi yang belum pernah menggunakan software desain grafis sebelumnya. Jadi yang belum pengalaman, kita akan menguras waktu yang sangat lama. Yang kedua yaitu menunya tidak user friendly. Yang ketiga yaitu perlu banyak referensi tutorial. Ketika membuat makromedia flash, kita perlu banyak belajar tutorial. Yang keempat yaitu bahasa pemrogramannya agak susah. Yang kelima, belum ada template di dalamnya. Dan yang terakhir, ukuran file terlalu besar. Sekian dari saya. Bisa dilanjutkan presentasi selanjutnya. Terima kasih kepada Mbak Elva. Selanjutnya kami akan menerangkan tentang media-media yang khusus menerangkan tentang sebuah materi seperti media bilangan, media aljabar, media geometri, dan media statistika. Selanjutnya akan diterangkan tentang media bilangan. Kepada presentator selanjutnya dipersilahkan. Perkenalkan, nama saya Puspita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puspita Dwi Tami, NIM T 2018-7110. Di sini saya akan menjelaskan tentang media bilangan. Bilangan sendiri merupakan suatu konsep matematika yang digunakan dalam pencacahan dan pengukuran. Dalam matematika, banyak sekali bidang kajian yang penting sebagai landasan bidang kajian lainnya. Salah satu di antaranya dari proses belajar awal matematika, yaitu konsep dasar bilangan. Ada cara yang sesuai dengan tingkat pertumbuhan dan perkembangan anak, yaitu faktor yang mempengaruhi minat belajar anak tentang konsep bilangan adalah bagaimana seorang guru atau orang tua mengenalkan dengan media yang mampu memberikan daya tarik tersendiri bagi anak dalam proses pembelajaran. Contoh penggunaan media bilangan yaitu dengan menggunakan mistar hitung, di mana seorang siswa yang nantinya akan lebih mudah menggunakan mistar hitung dalam suatu penjumlahan ataupun pengurangan dan yang lainnya. Dan yang kedua, yaitu menggunakan kartu bilangan, di mana siswa juga akan mampu mengenal bilangan-bilangan atau angka-angka yang mampu diingat oleh peserta didik. Media aljabar. Aljabar sendiri merupakan cabang matematika mengenai studi tentang struktur, hubungan, dan kuantitas. Konsep aljabar dasar sering menjadi bagian dari kurikulum di pendidikan menengah dan memberikan pengenalan ide-ide dasar dari aljabar, termasuk efek penambahan dan mengalihkan angka, konsep variabel, definisi polinomial, serta faktorisasi dan menentukan akar. Aljabar salah satu materi yang cukup umum dalam dunia matematika. Pada aljabar, sering kita temui beberapa simbol yang sudah sangat umum,
misalnya X dan Y. Biasanya, X melambangkan bilangan atau objek yang diketahui, dan Y melambangkan bilangan atau objek yang akan dicari. Contoh media aljabar yaitu yang pertama adalah ular tangga aljabar. Yang kedua adalah keong algeo. Mungkin hanya itu dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Mbak Puspita. Selanjutnya akan diterangkan oleh saya sendiri, yaitu tentang materi geometri. Seperti kita ketahui bahwa geometri sendiri adalah cabang matematika yang mempelajari hubungan titik-titik, garis-garis, sudut-sudut, bidang-bidang, serta bangun datar dan bangun ruang. Sedangkan media adalah alat perantara untuk menyampaikan konsep suatu materi. Jadi, media pembelajaran geometri adalah media yang dapat digunakan untuk memudahkan seorang dalam memahami konsep materi geometri. Secara umum, cara kerja media geometri berprinsip pada konsep-konsep yang terdapat dalam materi geometri. Sehingga secara tidak langsung penggunaan media geometri merupakan sarang belajar dengan cara yang berbeda dan lebih inovatif untuk meningkatkan minat seseorang dalam mempelajari materi geometri. Berikut merupakan contoh salah satu media geometri, yaitu monopoli geometri. Nah, cara penggunaan monopoli geometri ini adalah para pemain itu melakukan suit, yang menang berhak melempar dadu terlebih dahulu. Lalu permainan dimulai dari start berjalan ke arah samping yang berkotak biru dan merah. Misalkan dadu menunjukkan 2 titik, artinya si pemain berjalan 2 langkah tepat berada pada biduk biru. Maka si lawan mengambilkan kartu biru untuk ditanyakan kepada pemain tersebut. Kartu yang diambil memiliki poin 1-5. Untuk yang dapat menjawab dengan benar, maka mengambil mozaik segitiga sejumlah poin tersebut untuk menyusun papan permainan yang terbentuk segitiga itu. Selanjutnya, jika terbentuk bangun datar dan pemain bisa menyebutkan nama bangun datar itu, maka mendapat nilai 2 kali lipat dari pertanyaan tadi. Siapa yang poinnya terbanyak berarti dia menyusun paling banyak di papan tersebut dan dinyatakan sebagai pemenang. Dan tujuan dari media ini adalah untuk memudahkan dalam memahami konsep geometri berupa bangun datar melalui media permainan. Selanjutnya adalah media statistika. Next. Sebelumnya, statistika sendiri merupakan sekumpulan konsep dan metode untuk mengumpulkan data, menyajikan dalam bentuk yang mudah dipahami, menganalisis data, dan mengambil suatu kesimpulan berdasarkan hasil analisis data dalam situasi yang memiliki ketidakpastian. Intinya, statistika kan berkaitan dengan data. Maka, salah satu media yang dipilih dalam materi statistika yaitu adalah menggunakan Microsoft Excel 2010. Selanjutnya,
Ada beberapa media pembelajaran yang dapat mempermudah kita dalam mempelajari maupun menyelesaikan soal. Di antaranya adalah dengan menggunakan Microsoft Excel pada salah satu program komputer. Contohnya yaitu ada formula math dan trik yang merupakan formula yang berisikan fungsi-fungsi matematika dan trigonometri. Juga ada logikal yang merupakan formula berisikan fungsi-fungsi logika. Ada statistikal yang merupakan formula yang berisi fungsi-fungsi statistika. Kita bisa melihat beberapa fungsi-fungsi dalam Microsoft Excel yang dapat mempermudah kita dalam mengolah data dari sebuah materi statistika. Untuk mengetahui ini, kita mungkin harus mempelajarinya lebih lanjut pada materi komputer. Dan media lainnya yang juga bisa digunakan dalam materi statistika ini adalah penggunaan uang koin untuk materi peluang. Cukup sekian pemaparan dari saya. Dan mungkin hanya itu yang kelompok 4 bisa sampaikan. Sekian, terima kasih. Saya alihkan